Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan statistika kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Kenapa kita harus mempelajari analisis korelasi? Karena analisis ini dalam statistika memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih. Bagaimana kekuatannya, seberapa kuatkah hubungannya. Nah, itu kita ketahui dari analisis korelasi, di mana untuk mengetahui hubungan atau kekuatan tersebut kita memerlukan suatu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, setelah kita mengetahui analisis korelasi, maka kita juga harus tahu istilah yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu berupa bilangan, di mana bilangan atau angka ini yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau tiga variabel ataukah empat variabel, di mana hal ini dapat digunakan untuk menentukan arah dari kedua variabel. Apakah arahnya searah ataukah berlawanan? Apakah saling mendukung atau saling bertolak belakang? Nah, prinsip dari analisis korelasi itu adalah dengan memperhatikan nilai koefisien korelasi atau dilambangkan dengan huruf R, di mana huruf R ini atau koefisien korelasi ini angkanya itu mulai dari rentang lebih dari sama dengan -1 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, besar kekuatan hubungan dinyatakan dengan angka, sedangkan arah hubungannya dinyatakan dengan bentuk positif atau negatif. Jadi jika ada angka positif 1, berarti arah hubungan itu dinyatakan dari lambang plus, sedangkan kekuatan hubungan itu dinyatakan dengan angka 1 tersebut. Nah, artinya ketika terjadi nilai R sama dengan -1, itu berarti negatif sempurna. Nah, negatif sempurna artinya apa? Negatif sempurna artinya adalah terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Jadi kalau misalnya variabel X naik, maka variabel Y turun. Ketika nilai R sama dengan 1 artinya atau positif 1, maka maknanya dia merupakan nilai yang positif sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel X dan Y. Nah, artinya ketika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Kita tahu bahwa di slide sebelumnya, untuk mengetahui besar kekuatan hubungan dinyatakan dengan angka. Nah, di sini, di slide ini, kita telah melihat kekuatan hubungan korelasi yang tercantum pada tabel. Nah, di sini nilai koefisien korelasi memperlihatkan tingkat hubungan, apakah dia sangat lemah, cukup kuat, ataupun sangat kuat. Nah, lemah, cukup kuat, sangat kuat, ataupun sangat lemah ini ditunjukkan dari angka. Ketika angka nilai koefisien korelasi 0,0 misalnya sampai 0,199, berarti tingkat hubungannya adalah sangat lemah. Begitu seterusnya, ketika nilai koefisien korelasinya 0,8 sampai 0,1, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Nah, ini dinamakan tingkat kekuatan hubungan suatu korelasi. Coba kalian lihat pada contoh kasus yang ada di slide berikut. Nah, pada slide berikut ada suatu kasus pada penelitian yang menyatakan bahwa keadaan hiperglikemi dapat menyebabkan stres oksidatif melalui beberapa mekanisme, salah satunya melalui reaksi glikasi non-enzimatik yang dapat membentuk advanced glycation end products and advanced oxidation protein products. Terbentuknya senyawa tersebut menunjukkan terjadinya stres oksidatif yang dapat menyebabkan berbagai kerusakan molekuler, sel, dan jaringan, termasuk kerusakan protein kolagen tulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hiperglikemi dengan kadar AUPP tulang pada tikus putih. Hiperglikemi. Nah, dari kasus tersebut, ketika teman-teman ingin meneliti apakah ada hubungan atau tidak, berarti teman-teman harus menentukan nilai
atau kalimat H0 dan HA-nya atau hipotesis alternatif yang dimana uji hipotesis ini sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari kalimat akhir, kalimat terakhir dari suatu paragraf tersebut, teman-teman sudah bisa mengetahui apa yang disebut H0 dan apa yang disebut dengan HA. Nah, pada kalimat terakhir ini berbunyi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hiperglikemia dengan kadar AOPP tulang pada tikus putih hiperglikemi. Nah, berarti tujuan dari penelitian ini kan untuk mengetahui hubungan. Nah, berarti teman-teman dapat menyimpulkan bahwa H0-nya itu tidak terdapat hubungan antara kadar gula dengan kadar AOPP, dan sedangkan hipotesis alternatifnya dikatakan bahwa ada hubungan antara kadar gula darah dengan kadar AOPP. Jadi nanti kesimpulannya adalah tidak lepas dari kedua hipotesis yang teman-teman sudah tentukan. Setelah itu, setelah teman-teman menentukan H0 dan HA, berarti teman-teman sekarang harus mengidentifikasi variabel yang teman-teman miliki. Apakah dia masuk skala numerik, ataukah skala rasio, atau skala lain. Nah, ketika kita menganalisis skala numerik atau rasio, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pembuatan variabel pada variabel view. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang bagaimana langkah-langkah teman-teman dalam menginput data di program SPSS. Yang pertama tadi, yaitu teman-teman membuat variabel pada kolom variabel view, yaitu kadar AOPP dan kadar gula darah. Nah, kemudian memasukkan data pada data view, kemudian melakukan analisis korelasi dengan cara mengklik analyze yang ada pada toolbar sebelah atas, kemudian klik correlate dan klik bivariate. Nah, setelah itu akan tampil display yang seperti ini. Nah, di sini nanti ada kadar gula, kemudian ada kadar AOPP. Nah, kemudian correlation koefisiennya ini kita centang di persen, kemudian test of significance-nya ini kita menggunakan Sucil, dan ini dicentang flag significant correlation. Kemudian setelah kita ketahui dengan format tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan kedua variabel itu atau variabel yang hendak dianalisis ke dalam kolom variables, yaitu yang sebelah kanan. Kemudian aktifkan tadi ya correlation coefficient, kita memilih persen, kemudian klik OK. Nah, ketika klik OK, nanti output yang akan tampil adalah seperti ini, yang ada di slide sebelah kanan ya. Nah, yang kita baca itu adalah nilai percent correlation, yaitu yang menunjukkan nilai positif 0,956. Nah, dengan tanda bintang ya. Nah, artinya apa? Artinya dapat disimpulkan korelasi kadar gula dengan kadar AOPP memiliki korelasi yang sebanding. Di mana dikatakan sebanding artinya adalah kenaikan kadar gula akan diikuti dengan kenaikan kadar AOPP dengan kekuatan korelasi yang sangat kuat dan signifikan. Nah, teman-teman sudah bisa tahu kenapa dikatakan dia sebanding dan kenapa kekuatannya sangat kuat. Saya ulangi bahwa kekuatan itu ditandai dengan nilai angka ya, atau nilai atau angka, sedangkan untuk sebanding atau tidak itu berarti kita lihat di nilai positif atau negatifnya. Nah, untuk mendalami atau teman-teman agar lebih mendalami atau memahami materi tadi, maka ada latihan soal yang perlu teman-teman kerjakan. Cukup mudah, di sini ada data tentang gizi, status gizi ibu hamil dan berat bayi baru lahir. Nah, tugas teman-teman ini adalah untuk menganalisis korelasi, kemudian menentukan data-data lain.
dengan urutan yang tadi sudah saya jelaskan, menentukan H0 dan HA dulu, kemudian menentukan datanya apakah rasio ataupun ordinal atau dan lain sebagainya, kemudian menganalisisnya pada SPSS, kemudian menginterpretasikan dari hasil yang sudah dilakukan analisis. Demikian materi tentang analisis korelasi. Teman-teman bisa mengaplikasikan dan mengembangkan sendiri dengan cara banyak berlatih pada latihan soal. Sehingga ketika teman-teman menyusun suatu karya tulis ilmiah nanti, teman-teman sudah tidak bingung analisa atau metode statistik apa yang harus teman-teman gunakan. Demikian saya selaku dosen pengampu statistika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika nanti ada pertanyaan silahkan mengajukan pada grup obrolan atau WhatsApp yang sudah kita sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.